Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimawangi Anggraini dengan nomor NPM 1006031818079 akan mempresentasikan terkait dengan hasil penelitian saya yang berjudul Kajian Pustaka Potensi Kolagen Nanofiber sebagai bahan aktif dalam proses penyembuhan luka. Luka merupakan suatu gangguan atau kerusakan dari adanya keutuhan kulit, di mana dengan adanya luka ini bisa menimbulkan efek fisiologis yang jika dibiarkan mungkin saja bisa menimbulkan efek psikologis yang tidak diinginkan. Maka dari itu, adanya luka ini perlu dilakukan segera. Proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka ini merupakan suatu proses yang cukup kompleks, di mana proses penyembuhannya dapat dilakukan secara tradisional dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan. Akan tetapi, proses penyembuhan luka dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan ini dirasa kurang efektif. Hal ini disebabkan karena membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak sekali peneliti yang melakukan penelitian terkait dengan rekayasa medis baru, yaitu dengan rekayasa jaringan menggunakan kolagen. Hal ini disebabkan kolagen memiliki biokompatibilitas dan biodegradabilitas yang cukup baik. Akan tetapi, kolagen sendiri memiliki ukuran partikel yang cukup besar, sehingga untuk meningkatkan efektivitas dari kolagen dilakukan pengecilan ukuran partikel kolagen dengan menggunakan nanofiber. Dari latar belakang tersebut diperoleh suatu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana formulasi dari nanofiber kolagen, yang kedua bagaimana cara pembuatan nanofiber kolagen, yang ketiga bagaimana karakteristik dari nanofiber kolagen, yang keempat bagaimana aktivitas sediaan nanofiber kolagen dalam proses penyembuhan luka. Adapun dihasilkan suatu tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui formulasi nanofiber kolagen, yang kedua untuk mengetahui cara pembuatan nanofiber kolagen, yang ketiga untuk mengetahui karakteristik nanofiber kolagen, serta yang keempat untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan nanofiber kolagen. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu informasi yang baru terkait dengan pemanfaatan teknologi khususnya nanofiber kolagen terhadap proses penyembuhan luka. Selanjutnya terkait dengan tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu mengenai dengan kulit. Kulit merupakan suatu organ tubuh yang paling luas yang memiliki berat total sekitar 2,7 hingga 3,6 kg dengan ketebalan cukup bervariasi. Kulit sendiri memiliki beberapa lapisan. Yang pertama itu adalah lapisan epidermis, dermis, serta hipodermis. Secara umum, kulit berfungsi sebagai indera peraba, proteksi, serta termoregulasi. Luka merupakan suatu kondisi di mana terdapat kerusakan pada struktur normal kulit dengan kedalaman dan tingkat yang berbeda-beda. Luka pun penyembuhan luka ini terdiri dari 3 fase utama. Yang pertama yaitu ada fase inflamasi, di mana fasenya terjadi pada awal terjadinya luka. Dan selanjutnya itu ada fase proliferasi yang terjadi pada hari kelima sampai dengan hari ketujuh setelah terjadinya luka. Yang terakhir yaitu ada fase remodeling yang terjadi pada hari ke-8 hingga 1 sampai 2 tahun setelah terjadinya luka. Kolagen merupakan suatu komponen struktural utama dari jaringan ikat. Nanofiber merupakan suatu material yang mempunyai diameter kurang dari 500 nanometer. Nanofiber sendiri memiliki sifat yang cukup menguntungkan. Yang pertama yaitu memiliki sifat fleksibilitas yang tinggi serta kuat, memiliki permukaan yang halus, serta memiliki ukuran pori-pori yang cukup kecil. Metode pembuatan nanofiber sendiri terdiri dari 5 metode. Yang pertama yaitu ada sintesis template, selanjutnya yaitu ada metode drawing, selanjutnya yaitu ada metode melt blown teknologi, selanjutnya yaitu ada electrospinning, selanjutnya yaitu ada centrifugal spinning. Terkait dengan karakterisasi dari serat, yang pertama yaitu bisa dengan melakukan analisa scanning elektron mikroskopi, yang selanjutnya yaitu analisa Fourier transform infrared. Selanjutnya yaitu ada spektrofotometer UV-Vis. Selanjutnya yaitu dengan analisa transmission elektron mikroskopi. Penelitian yang dilakukan yaitu berbasis dengan studi sistematik literatur review, yang dimana dilakukan pencarian artikel memasukkan beberapa kata kunci seperti nanofiber, kolagen, wound healing, atau penyembuhan luka. Selanjutnya dilakukan penyaringan dan penyortiran artikel dan dilakukan sintesis data. Kemudian dilakukan pelaporan. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Pertama yaitu terkait dengan formulasi nanofiber kolagen. Dapat dilihat dari gambar yang telah dicantumkan, formulasi yang digunakan untuk pembuatan nanofiber kolagen ini cukup bervariatif. Akan tetapi, bahan utamanya yaitu tetap kolagen dengan pelarutnya yaitu hexafluoro-2-propanol. Hal ini disebabkan karena hexafluoro-2-propanol ini memiliki kemampuan melarutkan kolagen yang cukup baik, ditambahkan juga bahan-bahan tambahan lainnya yang dapat meningkatkan pembentukan dari nanofiber kolagen. Dapat dilihat pada gambar tersebut, pembuatan nanofiber kolagen yang paling banyak dilakukan yaitu ada metode pembuatan electrospinning serta metode sintesis template, di mana pembuatan nanofiber kolagen dengan electrospinning ini dilakukan dengan mendorong larutan kolagen yang diberikan tegangan listrik dengan menggunakan pompa sirih hingga membentuk butir atau tetes larutan pada ujung kapiler.
Adapun metode pembuatan nanofiber kolagen dengan menggunakan sintesis template, perlukan suatu template atau cetakan untuk menghasilkan bahan atau struktur dari nanofiber. Selanjutnya yaitu ada karakterisasi nanofiber, di mana parameter karakterisasi nanofiber yang dilakukan yaitu ada parameter morfologi serat, diameter serat, serta kekuatan daya tarik serat. Di mana secara umum 60% formula nanofiber kolagen telah memenuhi persyarat. Selanjutnya yaitu terkait dengan pengaruh sediaan nanofiber kolagen terhadap proses penyembuhan luka, di mana dapat dilihat pada gambar penyembuhan luka yang dibantu oleh pemberian nanofiber kolagen ini cukup efektif, di mana terjadi peningkatan penutupan luka dari hari ke hari. Pulang dan saran pertama yaitu nanofiber kolagen dapat dibuat dengan komposisi HFIV sebagai pelarut dari kolagen, serta dapat menggunakan biopolimer seperti polikaprolakton, kitosan, selulosa, PLGA, poli 3-hidroksibutirat, serta gelatin, serta dapat juga ditambahkan oksalamid, larutan bioaktif gelas, serta zain yang dapat meningkatkan karakteristik dari nanofiber. Nanofiber kolagen juga dapat digunakan sebagai bahan penghantaran obat. Yang selanjutnya yaitu nanofiber yang baik, yaitu nanofiber yang memiliki struktur morfologi yang halus, padat, yang memiliki ukuran diameter yang seragam dengan ukuran diameter 100 hingga 500 nanometer, kekuatan daya tarik sekitar 1 hingga 40 mikropascal, dan terakhir yaitu nanofiber kolagen dapat meningkatkan efektivitas penyembuhan luka yang ditandai dengan adanya peningkatan penutupan luka rata-rata hingga 64% pada hari ke-7 dan penutupan luka rata-rata hingga 79% pada hari ke-14 yang dilakukan pengujian terhadap hewan uji secara in vivo. Selanjutnya yaitu saran, perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait dengan pemanfaatan nanofiber kolagen sebagai sistem penghantaran obat baru. Daftar pustaka yang digunakan. Sekian, maaf masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.